pagi Bapak. Di sini saya Pak ingin mewawancari Bapak berkaitan dengan kan setiap kepala sekolah, terutama pemimpin sekolah, biasanya kan dihadapkan pada keputusan-keputusan yang kadang dilema Pak ya, kayak gitu. Nah yang saya ingin tanyakan yang pertama Pak, apakah Bapak pernah mengalami keputusan yang menurut Bapak itu dilema Pak? Oh gitu ya Bu ya. Iya. Berkaitan dengan peraturan sekolah ya Bu ya, menggunakan batik khas sekolah untuk seragam sekolah, misalnya pada hari Rabu kondisi di sekolah dengan sebagian besar siswa mempunyai kondisi ekonomi menengah ke bawah, sehingga ada beberapa anak yang sampai kelas 11 bahkan kelas 12 itu masih belum mempunyai seragam sekolah batik tersebut. Nah, dalam hal tersebut, kasus tersebut merupakan dilema etika, bukan moral, karena tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan kasus tersebut. Oh, jadi menurut Bapak itu dilema etika Pak ya? Iya, dilema etika. Antara mengizinkan dan tidak Pak ya. Kemudian selama ini Bapak bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, dalam menjalankan keputusan di sekolah, saya sebagai kepala sekolah itu melibatkan Wakasek dan juga Dewan Guru. Jadi koordinasi dulu dengan Ya, Wakasek dan Dewan Guru Pak ya. Iya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak selama ini jalankan Pak? Ya, langkah yang saya ambil itu pertama saya mengadakan rapat manajemen dengan para Wakasek, kemudian rapat besar dengan Dewan Guru sebelum mengambil keputusan. Oh, jadi diadakan rapat ya, dulu Pak ya? Iya. Kemudian selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu seperti apa Pak? Nah, hal yang efektif yaitu dengan mendengar pendapat Wakasek dan rekan guru, kemudian melihat kondisi lingkungan sekitar itu akan lebih efektif. Oh, jadi tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar begitu Pak ya? Oke Pak ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini jadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi Pak? Ya, tantangan dalam pengambilan keputusan itu saya pikir kurangnya keterlibatan orang tua, karena mereka sibuk bekerja di sawah maupun di laut, sehingga kepedulian terhadap pendidikan itu masih rendah. Iya. Sebab di sini daerah transmigrasi ya, banyak petani, banyak nelayan Pak ya. Ya. Kemudian begini Pak, Bapak memiliki sebuah kasus atau ada penjadwalan tertentu enggak dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang berlangsung, atau Bapak menyelesaikan di tempat kayak gitu? Saya kalau tidak ada jadwal khusus, begitu ada masalah berkaitan dengan kepentingan bersama dan berkaitan dengan sekolah, saya langsung mengadakan musyawarah. Oh, jadi tidak pakai jadwal, tidak ada masalah, kemudian diselesaikan Pak ya. Kemudian begini Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yang tadi Pak? Faktor yang membantu yaitu komunikasi yang lancar antara Wakasek dan para guru dengan warga sekolah lain. Iya Pak. Kemudian dari yang telah Bapak jabarkan tadi, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman pada saat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika yang telah disebutkan di atas Pak? Ya, baik Bu, pengalaman yang saya petik yaitu perlunya menjaga komunikasi antara warga sekolah dan pentingnya memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dalam pengambilan suatu keputusan. Jadi tetap ada unsur-unsur nilai kebajikan di situ Pak ya, artinya pendidikan mengedepankan yang berpihak pada murid, memperhatikan kondisi lingkungan sekitar
tetap memegang teguh toleransi Pak ya. Iya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya, sehingga saya bisa mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Bu Reni. Alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih Pak Jumia atas waktunya untuk kami mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Biasanya kan seorang kepala sekolah pasti dihadapkan dengan situasi pengambilan keputusan Pak ya. Iya, ya. Di mana ada dilema-dilema di situ. Pertanyaan saya yang pertama Bapak, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang agak dilema di situ Pak? Ya, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya, ini luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah yang mengambil kebijakan, tentu di suatu kesempatan pasti ada keputusan-keputusan itu yang memang dilematis untuk seorang kepala sekolah. Bagaimana mengambil keputusan itu sehingga keputusan yang kita ambil itu bijak. Jadi tentu mungkin pasti akan dialami semua sekolah tentang dilematis saat mengambil keputusan. Misalkan bagaimana di satu sisi misalkan kita menegakkan disiplin, ada guru kita yang memang misalkan sebagai seorang guru di satu sisi dia misalkan punya permasalahan pribadi, izin keluarga dan lain-lain. Di satu sisi kebutuhan sekolah menuntut untuk bereksis. Nah inilah kadang-kadang bagaimana kelas harus bijak sehingga kedua-duanya bisa berjalan seiring sejalan, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa memfasilitasi, bisa memberikan kesejukan semua kedua belah pihak. Itulah dilema-dilema yang sering kita alami sebagai seorang kepala sekolah. Oh ya, seperti itu Pak ya. Jadi yang terpenting dua-duanya jalan Pak ya, Iya, seiring sejalan iya. dan tidak melanggar hukum tentunya Iya, Pak betul, ya. betul. Kemudian Pak Jum, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu jika ada dua keputusan yang sama-sama benar kayak gitu? Iya, sebagai seorang pimpinan, saat kita diberikan keputusan yang sama-sama dianggap itu keputusan itu benar, sama-sama bagus, sama-sama baik, tentu kita harus memilah dan kita sudah mulai mengkalkulasi, menghitung-hitung mana keputusan yang bisa berefek positifnya lebih tinggi dibandingkan efek-efek yang negatifnya. Sehingga kalau keputusan ini sama, tentu sebagai sekolah akan mulai membuat paling tidak pemeringkatan, mungkin bagaimana keputusan apa kira-kira yang paling layak, paling bijak untuk ditindaklanjuti. Keputusan mana yang paling terbaik? Tentu pasti ada yang baik, ada yang lebih baik dari yang terbaik yang ada itu. Seperti itu. Tetap yang terbaik Pak. Iya, keputusan yang terbaik lah yang kita ambil gitu. Kemudian prosedur Bapak mengambil keputusan seperti apa Pak? Apakah pernah melibatkan wakil? Ya. Assalamualaikum Pak Jumani, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Reni? Alhamdulillah Pak. Ya. Terima kasih Pak Jumia atas waktunya untuk kami mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan. Biasanya kan seorang kepala sekolah pasti dihadapkan dengan situasi pengambilan keputusan Pak ya. Iya, ya. Di mana ada dilema-dilema di situ. Pertanyaan saya yang pertama Bapak, apakah Bapak pernah mengalami pengambilan keputusan yang agak dilema di situ Pak? Ya, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya, ini luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah yang mengambil kebijakan, tentu di suatu kesempatan pasti ada keputusan-keputusan itu yang memang dilematis untuk seorang kepala sekolah. Bagaimana mengambil keputusan itu sehingga keputusan yang kita ambil itu bijak. Jadi tentu mungkin pasti akan dialami semua sekolah tentang dilematis saat mengambil keputusan. Misalkan bagaimana di satu sisi misalkan kita menegakkan disiplin, ada guru kita yang memang misalkan sebagai seorang guru di satu sisi dia misalkan punya permasalahan pribadi, izin keluarga dan lain-lain. Di satu sisi kebutuhan sekolah menuntut untuk bereksis. Nah inilah kadang-kadang bagaimana kelas harus bijak sehingga kedua-duanya bisa berjalan seiring sejalan, sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa memfasilitasi, bisa memberikan kesejukan semua kedua belah pihak. Itulah dilema-dilema yang sering kita alami sebagai seorang kepala sekolah. Oh ya, seperti itu Pak ya. Jadi
yang terpenting dua-duanya jalan Pak ya, Iya, seiring sejalan iya. dan tidak melanggar hukum tentunya Iya, Pak ya. betul. Kemudian Pak Jum, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu jika ada dua keputusan yang sama-sama benar kayak gitu? Iya, sebagai seorang pimpinan, saat kita diberikan keputusan yang sama-sama dianggap itu keputusan itu benar, sama-sama bagus, sama-sama baik, tentu kita harus memilah dan kita sudah mulai mengkalkulasi, menghitung-hitung mana keputusan yang bisa berefek positifnya lebih tinggi dibandingkan efek-efeknya negatifnya. Sehingga kalau keputusan ini sama, tentu sebagai sekolah akan mulai membuat paling tidak pemeringkatan, mungkin bagaimana keputusan apa kira-kira yang paling layak, paling bijak untuk ditindaklanjuti. Keputusan mana yang paling terbaik? Tentu pasti ada yang baik, ada yang lebih baik dari yang terbaik yang ada itu. Seperti itu. Tetap yang terbaik Pak Iya, ya. keputusan yang terbaik lah yang kita ambil gitu. Kemudian prosedur Bapak mengambil keputusan seperti apa Pak? Apakah pernah melibatkan wakil atau guru atau sebagainya Pak? Iya. Pengambilan keputusan. Untuk mengambil keputusan seperti itu, pertama sebagai seorang kepala sekolah tentu kita akan dialog pertama dengan yang akan kita ambil keputusan itu. Kemudian sebagai sebuah tim di sekolah tentu ada tim kita, ada wakil, ada tim kita yang bisa kita ajak untuk memberikan masukan, untuk memberikan pertimbangan tentang keputusan-keputusan yang kita ambil. Setelah itu mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan subjek yang akan kita ambil keputusan itu. Kita diskusi sehingga keputusan itu tidak keputusan sepihak dari kepala sekolah, tapi keputusan kedua belah pihak yang betul-betul bisa memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang kita ambil, sehingga paling tidak keputusan itu bisa memberikan penjelasan yang bijak sehingga yang diberikan keputusan bisa melaksanakan itu dengan baik. Tentunya pakai prosedur diskusi Pak. Iya, jelas harus kita lakukan diskusi, kita ketemu dengan teman-teman di tim, kemudian kita hasil dari itulah nanti keputusan akhir tetap finalisasinya ada di pimpinan, ada di kepala sekolah. Iya. Ada nggak Pak dalam pengambilan keputusan itu Bapak pernah mengalami tantangan-tantangan yang selama ini Bapak lakukan? Sebagai kepala jelas, Bu Eni, banyak tantangan yang mesti kita ambil, kita berikan. Di satu sisi sebagai kepala sekolah itu kalau merujuk kepada aturan, kita harus lakukan aturan itu. Tapi sisi lain ada kebijakan-kebijakan yang kita mesti lakukan. Contoh, misal kasus bagaimana kalau dalam sebuah, walaupun aturan jelas dalam undang-undang ASN mungkin ada aturan-aturan tentang izin, tentang cuti dan lain-lain. Tetapi ada hal tertentu saat kita misalkan ada permasalahan di sekolah, dan itu keputusan-keputusan yang harus kita ambil dengan pertimbangan yang matang. Nah, ini mungkin tantangan kita, jelas pasti ada tantangan, iya, ada Pak, tantangan ya. yang kita hadapi. Dalam pengambilan keputusan ada nggak dijadwalkan diskusi atau hanya ketika ada permasalahan baru kemudian diskusi kayak gitu? Tidak, Bu Reni, kalau di sekolah itu kita kalau kami misalkan di sekolah saya itu paling tidak kita ada pertemuan rutin, namanya paling tidak minimal 1 bulan sekali itu kita kalau bahasa keren itu coffee morning lah gitu ya, pagi-pagi gitu ya. Kita ajak apa sih permasalahan yang muncul dalam 1 minggu atau sebulan ini, permasalahan yang insidental, yang mendasar, sehingga dari masalah-masalah yang dimunculkan oleh guru, oleh seluruh sivitas akademika, mungkin oleh pendidik tenaga pendidikan itu, kita tahu mana-mana yang mesti kita selesaikan secara cepat dan mana-mana putusan yang harus kita selesaikan secara bijak. Jadi masukan-masukan dari bottom up, dari bawah itulah yang akan menjadi batu loncatan kita untuk penyelesaian kasus-kasus berikutnya, penyelesaian problem berikutnya. Tetap seperti itu prosesnya. Jadi setelah itu tentu di tim kita juga kita diskusi. Jadi kita tidak pernah lepas diri terhadap ini. Kalau ada permasalahan, kita ajak diskusi, kita apa yang harus kita ambil secara bersama-sama. Kemudian nanti keputusan akhir tetap ada di kepala sekolah. Mungkin itulah yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan tadi Pak ya, dengan Iya, adanya coffee morning. betul. Gitu. Jadi kita paling tidak kalau dengan seperti itu kan permasalahan yang muncul dari bawah itu mereka terasa terfasilitasi. Kenapa? Mereka bisa menyampaikan secara secara terbuka di depan forum. Apalagi ini menyangkut misalnya masalah siswa gitu, masalah-masalah kasus siswa, kasus perkembangan kecuali yang secret, yang pribadi, mungkin mereka bisa komunikasi secara face to face, berdua berindividu dengan kepala sekolah gitu. Dari semua
kasus yang telah Bapak selesaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak petik dalam mengambil keputusan secara dilema etika tadi? Ya, dari pembelajaran kasus yang sudah kita alami, kita terjadi itu, hikmah yang bisa kita ambil bahwa kita bisa memutuskan suatu permasalahan itu dengan bijak dan tentunya bisa mengakomodasi kedua belah pihak sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa menyenangkan, bisa membuat paling tidak yang diambil keputusan juga bisa bertanggung jawab atas keputusan kita berikan. Sehingga saat kita memberikan keputusan apapun yang kita berikan, mereka sudah siap karena kita sudah melalui proses-proses berjenjang, proses data dan proses komunikasi yang kita lakukan. Tidak langsung kita hanya sepihak, tetapi memang melalui proses yang sudah sangat luar biasa. Jadi keputusan itu memang harus kita ambil melalui proses berjenjang. Itulah harapannya sebagai kepala sekolah itu, tantangan terbesar kita itu adalah bagaimana mengakomodasi, tidak langsung mendengar sepihak, tapi kita bisa melihat dari segala sisi, dari segala sudut, sehingga yang kita ambil mudah-mudahan paling tidak bisa memfasilitasi apa kehendak dari yang kita ambil keputusannya itu. Jadi itu Pak ya, melalui langkah-langkah dan prosedur-prosedur Iya, sehingga dapat mempermudah betul, proses Bu Reni. pengambilan Iya, keputusan. jadi kita tidak alasan ini, jadi prosesnya harus ini dengan prosedur yang sudah kita tentukan, dengan semua harus kita lakukan dengan aturan-aturan yang sudah kita jalankan ini. Terima kasih Pak Jum atas waktunya, menjadi pembelajaran bagi saya nantinya ke depannya ketika kami nanti menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan dilema etika. Iya, terima kasih Bu Reni, sukses selalu, semoga kegiatan CGP-nya lancar, sukses, dan kami sangat mensupport dengan kegiatan kesenian ini menjadikan pembelajaran untuk Bu Reni, dan tentunya nanti bisa mengimplementasi di sekolah yang Bu Reni ajarkan sehingga menjadikan apabila ada permasalahan yang bersifat dilematis, keputusan yang kita ambil sudah melalui analisis dan kebijakan yang luar biasa. Terima kasih ya Bu Reni. Oke, sukses selalu ya.